Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Semoga sehat saja. Selamat Anda bisa sampai di tahap ini, tahap untuk uji kompetensi, uji pengetahuan. Itu sangat susah ya. Banyak teman-teman kita yang ingin ke sana tapi belum bisa ya. Oke, bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share. Ya. Kita sekarang sudah berada di part 2 ya. Part 2. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa menjadi wawasan untuk teman-teman belajar lebih baik lagi ya. Baik, kita langsung masuk ke soal pertama. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. D. Menggunakan program audio dan modul. E. Menggunakan modul dan PowerPoint ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba kemampuannya, silahkan pause dulu videonya sebelum dijawab, jawab dulu. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan videonya. Kemudian coba tulis berapa yang masih salah ya. Kita masuk ke jawabannya. Oke, ini dia. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam ya. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan media audio, video, dan percobaan ya. Karena ini untuk merangkul semua yang ada di sini. Ya, siswa kita kan dalam satu kelas itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya visual, ada yang punya audionya bagus, ada juga yang malah kinestetiknya yang bagus. Jadi sebagai seorang guru profesional, kita harus peka dan tahu apa yang terbaik untuk siswa kita di dalam kelas ya. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan menemukan kasus yang seperti ini, menemukan gaya belajar yang berbeda-beda ya. Jadi untuk itu yang terbaik adalah kita bisa menyiapkan materi auditory juga, karena siswa kita butuh yang seperti itu. Kemudian visual juga, dan kemudian kinestetik juga. Dengan itu kita memberikan media audio, video, dan materi percobaan untuk yang bergaya kinestetik ya. Audio untuk auditory, video untuk visual, dan percobaan untuk yang bergaya kinestetik seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penerapan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada kelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar, termasuk A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode ceramah ya. Nah, ini dia penerangan secara lisan. Ini bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Jadi ini adalah pengertian dari metode ceramah ya. Jadi menurut kata kunci itu kita sudah bisa jawab ya di sini ya. Tidak perlu biar tidak paham dengan semua ini, nanti bisa dijawab sendiri. Oke. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Status sosial, C. Motivasi, D. Sosial, E. Etnik. Oke, kita coba cek jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi ya. Kenapa demikian? Karena di sini pada saat pembelajaran guru mengingatkan peserta didik ya, yang kurang, nah ini dia kuncinya, kurang semangat
dan kurang aktif. Ini siswa yang seperti ini butuh yang namanya motivasi ya. Motivasi. Saya pikir Bapak Ibu paham akan hal ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, jadi indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Jadi ini alasan saya memilih option D itu karena berdasarkan ini ya teori taksonomi Bloom ya. Ini ada remember, understanding, applying, analyze ya. Jadi KD-nya itu adalah menghubungkan atau mengaplikasikan, dan indikator yang ingin dicapai setelah mengaplikasikan, siswa dapat menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi begitu pemahaman saya. Jadi kalau agak keliru silahkan dibenarkan ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Perkembangan sosialnya, D. Kemampuan awalnya, dan E. Perkembangan emosinya. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah untuk menguji kemampuan awalnya ya. Pak Anton ini ingin melihat kemampuan awal peserta didik tentang tata surya ya. Ini jadi kata kuncinya ada di sini, melakukan pretest ya. Tujuan utama pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ya. Jadi ingat itu. Tujuan diadakannya pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ya. Nanti setelah pembelajaran dikasih lagi post test. Apakah ada perubahan tingkah laku dari yang sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Kira-kira metode yang mana nih? Jadi jawaban yang tepat adalah metode diskusi. Kenapa metode diskusi? Karena kita dari gambaran soal ini kita sudah bisa menentukan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah. Ya, ini metode diskusi atau metode kelompok ya, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila mana seorang guru atau seorang demonstrator atau orang luar yang sengaja diminta atau seorang siswa yang memperlihatkan kepada seluruh kelas sesuai proses merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi,
C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah metode demonstrasi. Ya, ini gampang sekali untuk dijawab. Ada seorang demonstrator ini, baik dari luar maupun siswa, itu memperlihatkan atau mendemonstrasikan kepada seluruh kelas suatu proses ya. Jadi jawaban yang tepat adalah metode demonstrasi. Soal selanjutnya, suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri merupakan A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode resitasi. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode resitasi ya. Metode pengajaran dengan mengharuskan siswa untuk membuat resume dengan kalimat sendiri ya. Setahu saya resitasi itu adalah kegiatan belajar melalui membaca maupun menulis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga. Ada yang keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Kultural, B. Etnik, C. Minat, D. Status sosial, E. Motivasi. Ya, kira-kira yang mana nih? Saya pikir gampang ya. Kita punya banyak kata kunci di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah guru tersebut memperhatikan aspek status sosial ya. Ya, gampang sekali. Kita tinggal lihat ini kondisi keluarga. Ada yang keluarga mampu, ini. Ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang buruh, kemudian ada yang pegawai swasta. Berarti yang dilihat adalah status sosialnya dari orang tua siswa, dan Pak Adit memberikan perhatian yang sama dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Jadi kita sebagai seorang guru profesional tidak boleh sama sekali membeda-bedakan peserta didik kita ya. Jadi harus profesional, harus menjaga atau memperhatikan status sosial dari siswa kita. Jangan mentang-mentang anak pejabat, anak orang mampu, kita malah memanjakan mereka. Sebaliknya pula, jangan mentang-mentang miskin atau kurang mampu atau hanya pegawai biasa, kita malah tidak adil terhadap mereka ya, pelayanannya maupun perhatiannya. Jadi seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Digital Age Literacy, B. Inventive Thinking, C. Effective Communication, D. High Productivity. Jadi yang tepat adalah inventive thinking ya. Nah, daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dan perkembangan berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan ya. Jadi dia mudah beradaptasi, keingintahuan juga kuat, kreativitas juga bagus. Ya, pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan masuk akal. Dia juga sebenarnya inventive thinking itu mirip dengan creative thinking ya, tapi inventive thinking itu lebih formal, dia lebih formal dibanding creative thinking ya. Kalau digital age literacy itu mampu menggunakan media-media abad 21. Ini pembelajaran abad 21, media teknologi dan sebagainya. Effective communication, berkomunikasi secara efektif. Yang 5 itu ada reach ya, reach. Saya agak lupa lagi, Inggris singkatannya reach.
Kemudian high productivity ya, itu produktif ya, sangat produktif. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari merupakan A. Metode eksperimental, B. Metode studi tour, C. Metode latihan keterampilan, D. Metode pengajaran bergu. Ya, jadi kira-kira yang mana nih? Oke, ini dia. Ini adalah metode eksperimental ya. Pembelajaran di mana siswa melakukan, ini kuncinya, aktivitas percobaan. Jadi percobaan itu baru bereksperimen ya, dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajari merupakan metode eksperimental, atau biasa juga dikenal dengan metode trial error ya, trial dan error ya. Nah, ini sama saja metode eksperimental dengan trial and error. Oke, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang benar, silahkan diperbaiki biar teman-teman yang lain bisa lihat. Tapi sertakan alasannya ya, jangan hanya menunjuk nomor A, B, dan sebagainya. Lebih bagus kalau teman-teman bisa sertakan alasannya biar lebih bagus lagi ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.